Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bertemu lagi kita dalam proses berpikir hikmatologi. Tentu kali ini kami berharap bahwa masing-masing kita memiliki kedirian atau kemandirian dalam proses berpikir, meski harus diakui bahwa belajar dari pemikiran-pemikiran yang telah mendahului kita tentu adalah keniscayaan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita mencoba untuk berdialog dengan hati kita masing-masing tentang makna tasawuf. Seringkali kalau kita berbicara tasawuf, maka itu sesuatu yang sangat tinggi, yang sangat istimewa, dan tidak semua orang mampu menjangkaunya. Sehingga hanya orang-orang tertentulah yang memiliki perbendaharaan kasanah perpustakaan yang bertalian dengan tasawuf. Bahkan tidak jarang sejumlah ustadz yang sudah berpuluh-puluh tahun bergelut di dalam dakwah yang sangat bagus itu, ketika ditawari tentang kajian tasawuf dari akademisi, maka serta-merta menolak. Nah, mari kita lihat sebenarnya apakah tasawuf itu demikian tak terjangkaunya oleh semua orang, sehingga banyak orang yang menjauhi tasawuf. Meskipun akhir-akhir ini kita bersyukur bahwa kajian tasawuf yang dahulunya sangat langka sekali, maka sejak era 90-an ke atas sudah mulai marak. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba memaknai tasawuf. Saya tulis dalam syair Sabdana yang ke 7161. Makna tasawuf. Syariat dipahami dengan hakikat manusia dapat selamat. Syariat dipahami dengan tarekat, manusia berjalan selamat. Syariat dipahami dengan makrifat, manusia merasa nikmat. 3 pintu tasawuf itu jadi jalan selamat. 3 pintu tasawuf itu membuat manusia selamat. 3 pintu tasawuf membuat manusia saling selamat. Pintu tasawuf menjadikan fikih diterapkan penuh hormat. Nah, yang beredar di kalangan masyarakat, makrifat itu adalah ilmu tertinggi. Jawabnya iya, untuk ilmu tertingginya manusia memahami syariat. Tetapi segalanya, segala keilmuan itu sebenarnya bersumber dari syariat. Meskipun di dalam dialog kecil kami melalui sosial media sangat banyak yang menentang, namun tetap kita semangat mencoba melihat kembali sebenarnya apa sih syariat itu. Syariat itu adalah Al-Quran. Kita lihat di dalam surah ke-45 ayat ke-18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka ala syari'atim minal amri fatabi'ha wala tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat agama. Maka ikutilah syariat itu, janganlah kamu ikuti keinginan
orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ingat sekali lagi, kami menempatkan bukan sebagai seorang yang memiliki kapasitas keahlian agama. Namun sekali lagi, kami menempatkan sebagai seorang yang kesehariannya bergumul di dalam lapangan ilmu sosial politik, kemudian mencoba mengembangkan pemikiran filsafat, dan sampailah kami pada jalan yang bernama hikmatologi. Nah, jadi sangat kita hormati saudara-saudara kita yang bacaannya bagus, ya, tidak seperti kami. Namun kami mencoba memahami syariat itu dari perspektif hikmatologi. Nah, pada saat kita berbicara hikmatologi, maka aras pokoknya itu adalah imaniah. Jadi keimanan. Nah, di sini saya mengatakan syariat dipahami dengan hakikat manusia dapat selamat. Jadi hakikat, tarekat, marifat itu adalah pintu-pintu tasawuf. Jadi ilmu yang untuk memahami syariat, bukan sebaliknya. Karena hakikat, tarekat, dan ma'rifat itu temuannya para ulama. Yang di zaman Rasulullah SAW ini tidak dirinci sedemikian rupa. Demikian juga dengan fikih. Tidak ada kitab fikih seperti yang ditulis oleh sang legenda ulama. Salah satunya adalah Imam Malik. Kemudian dilanjut dengan Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Jadi syariat ketika dipahami dengan ilmu manusia yang bernama hakikat, maka manusia itu bisa selamat. Karena apa? Kita tidak mementingkan hakikat sebagai wujud hakikat. Karena hakikatnya sholat adalah untuk mengingat Allah. Bukan sekedar mengingat Allah, tetapi kita harus mengikuti sholat gaya Rasulullah. Sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah. Syariat dipahami dengan tarekat, maka manusia akan berjalan selamat. Maknanya bahwa seluruh jalan itu harus berkiblat kepada syariat. Bukan sebaliknya. Syariat menurut tarekat, tidak. Tarekat itu kita ketahui bersama. Di antara guru-guru kami mendapatkan guru sangat mulia sekali, beliau itu. Dari tarekat Naksabandiyah, yakni adalah guru kami yang bernama Yai, atau kami biasa menyebutnya dengan Mbah Yai Nur Rahmat. Ini dari tarekat Naksabandiyah. Itu sudah terdeteksi namanya Naksabandiyah. Dinisbatkan kepada ulama yang membuat tarekat itu. Kemudian satu sisi, kami juga memiliki satu guru yang mulia, juga sudah almarhum, namanya Khudrowi. Beliau adalah penganut tarekat Saziliyah. Naksabandiyah maupun Saziliyah, semua berawal dari syariat. Sampai kepada pemahaman mengenal Allah secara makrifat, maka manusia itu akan menjadi nikmat. Jadi kenapa sholat itu kadang-kadang jatuh bangun dalam makna, kadang sregep, rajin, istiqomah, kadang kemudian ada yang turun, karena belum makrifatullah. Lah makrifatullah itu kapan? Nah, kita contohkan pada yang sederhana saja. Ada 4 hal yang dimana cinta Allah itu tidak diberikan kecuali pada orang yang dicintai. Arba'u la yu'tihihumullah ila man ahabba. Tapi saya ambil yang paling akhir, justru yang dianggap paling sulit. Wa zuhdu fid dunya. Juhud di dunia. Nah, juhud di dunia itu jangan dibayangkan bahwa setiap orang harus menjauh berkhalwat di Gunung Bromo umpamanya itu. Tidak demikian. Tapi kita bisa memberikan pengayaan kepada aneka
tarekat itu bahwa yang namanya zuhud itu adalah tidak terikatnya hati pada seluruh yang bersifat duniawi. Pangkat, derajat, ya, atau kedudukan, tahta, harta, pria atau wanita, bahkan anak-anak putra-putri kita. Itu tidak boleh mengikat hati kita pada saat kita menjalankan ibadah mahdo utamanya, pada sholat, ya, pada saat puasa, dan seterusnya. Nah, apakah bisa kita pahami zuhud itu secara sederhana? Sangat bisa. Kita ajari yuk anak-anak kita zuhud di dunia. Wazudu fi dunia. Bagaimana caranya? Ketika anak-anak kita memegang gawe, gadget, ya, handphone kepanjangan. Jadi kita pakai gadget namanya gawe. Ketika anak-anak memegang gawe, tidak sedang daring pelajaran mata pelajaran di sekolah, maka anak kita ajari untuk meninggalkan gawenya, ditaruh dengan baik, memenuhi panggilan ibunya, memenuhi panggilan bapaknya, abinya, uminya, mamanya, ya, papanya. Pada saat anak diminta untuk meninggalkan kesenangannya karena ibunya membutuhkan atau waktunya menunaikan sholat, pada saat itulah dari kecil anak sudah kita ajari zuhud. Jadi zuhud itu tidak sulit jika diajarkan sejak kecil. Karena akan tertanam rasa cintanya kepada Allah melalui orang tuanya. Nah, di sini dibutuhkannya keteladanan. 3 pintu tasawuf itu justru harus menjadi jalan penyelamat. Jadi jangan sampai mengenal tasawuf kemudian kita melupakan sholat. 3 pintu tasawuf itu membuat manusia juga selamat. Karena pintu itu adalah saling menyelamatkan. Nah, oleh sebab itu ketika orang ada pada pemahaman tasawuf, maka fikih itu ketika diterapkan menjadi penuh hormat. Jadi wudu, ya, berwudu tidak sekedar mencuci tangan, tapi membasuh. Kalau mencuci itu cukup begini, ya. Tapi kalau membasuh itu begini. Nah, beda. Jadi kalau membasuh itu dengan menggosok, ya, dengan menggosok-gosok begini disilangkan dawuhnya Rasulullah. Ketika anak kita ajari seperti itu, kan harus meninggalkan mainnya. Pada saat anak harus rela dididik meninggalkan mainnya, itulah zuhud di dunia tingkatan anak-anak kita. Pada saat istri dipanggil secepatnya memenuhi panggilan suami, pada saat itu sudah zuhud secara kerumah tangga. Pada saat suami dipanggil istrinya atau dihampiri, kalau dalam kaidah Rasulullah, teladan Rasulullah itu suami tidak dipanggil tapi dihampiri. Tapi kalau suami bisa memanggil istri. Ini kaidahnya dalam rumah tangga Rasulullah. Pada saat suami dihampiri istrinya, ditinggalkan pekerjaan dunia itu untuk memenuhi panggilan keluarga itu. Nah, inilah zuhud itu. Jadi zuhud tidak harus, miskin. Kita boleh zuhud sekaya-kayanya. Karena dengan zuhud yang paling kaya sekalipun, paling cukup sekalipun, maka kita bisa berderma. Selamat berzuhud dengan cara yang sederhana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.